Kisah tentang tabut berasal dari Mesir kuno pada abad ke-13 sebelum Masehi. Keluaran adalah salah satu kisah paling terkenal yang pernah diceritakan kepada Nabi Musa dan bangsa Israel yang selamat dari wabah penyakit yang merenggut putra-putra sulung di negara yang dipimpin oleh Nabi Musa. Bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dengan bergerak menyeberangi Laut Merah, di mana air secara ajaib terbelah ketika Nabi Musa mengangkat tongkatnya. Mereka kemudian tiba di sebuah gunung, di mana Tuhan memberi mereka 10 perintah. Bangsa Israel membangun sebuah bejana atau sebuah kotak suci untuk menampung semua perintah yang dikenal dengan tabut perjanjian. Alkitab memberikan gambaran yang sangat jelas tentang seperti apa seni perjanjian itu. Tuhan sendiri sebenarnya adalah arsitek tabut perjanjian tersebut, sehingga sangat tepat mengenai pengukuran dan cara pembuatannya. Tabut perjanjian itu dibuat menggunakan kayu akasia dan memiliki panjang sekitar 52 inci, lebar 31 inci, serta tinggi 31 inci. Menurut perjanjian lama, orang Israel membawa tabut itu selama 40 tahun di sepanjang perjalanan melalui padang pasir. Akhirnya, tabut tersebut sampai ke Yerusalem tepat pada saat Raja Sulaiman membangun kuil Yahuda pertama di sebuah tempat yang dikenal dengan Gunung Bait Suci. Raja Sulaiman kemudian menyimpan tabut itu di dalam ruangan khusus yang disebut sebagai tempat Maha Suci. 4 tahun setelah kuil itu selesai dibangun, yaitu pada tahun 950 sebelum Masehi, muncul semacam pusat jantung kerajaan Israel. Namun tragisnya, sebuah perang yang terjadi pada tahun 587 sebelum Masehi menyebabkan kehancurnya kuil dan runtuhnya pusat kerajaan Israel. Saat itu, bangsa Babilonia menyerang Yerusalem dan menghancurkan kota setelah pengepungan yang berlangsung selama 30 bulan. Kuil, Yerusalem, dan bahkan mungkin juga tabut tersebut terbakar hangus oleh kebrutalan orang Babilonia. Kisah di atas tidak hanya sekedar cerita dalam Alkitab, namun beberapa bukti berupa beberapa catatan yang dicuri oleh orang-orang Babilonia sebelum membakar kota juga ditemukan oleh para ahli. Namun sesuatu yang paling misterius adalah tentang perjanjian tabut yang sudah pasti termuat dalam catatan tersebut seandainya orang Babilonia mengambilnya. Karena itu, banyak ahli sejarah percaya bahwa tabut perjanjian masih berada di Yerusalem. Meski selama bertahun-tahun banyak orang yang menduga bahwa tabut perjanjian berpindah mulai dari Ethiopia hingga Irlandia. Namun banyak sejarawan mengatakan bahwa tabut tersebut hampir mustahil bisa berpindah ke negara sejauh itu dari Yerusalem. Sehingga menurut para ahli sejarah, karena orang-orang Yahudi tidak memiliki cukup banyak waktu untuk lari, maka hal terbaik yang dapat dilakukan adalah bersembunyi ketika Yerusalem terkepung oleh orang-orang Babilonia. Namun demikian, tempat persembunyian mereka tentu tidak akan jauh dari kota dan mungkin harus ditempuh dengan berjalan kaki. Menurut beberapa catatan ahli teori, bahwa orang Babilonia sebenarnya telah mengepung kota selama beberapa tahun, sehingga mustahil bagi orang Yahudi untuk menyelundupkan apapun ke dalam maupun keluar kota, kecuali mereka memiliki jalan terowongan rahasia di bawah tanah. Dan pada tahun 2007, tim arkeolog menemukan terowongan yang mereka sebut sebagai pintu keluar darurat. Terowongan yang membentang dari Temple Mount hingga keluar kota ini memiliki dinding setinggi 10 kaki, sehingga sudah cukup bagi sekelompok pendeta untuk menyelundupkan sejumlah besar benda, termasuk tabut perjanjian. Terowongan ini juga mengarah ke bawah tembok kota menuju lubang lembah Kidron yang menghubungkan ke banyak titik. Menurut Jim Barveld, lembah Kidron mengarah ke timur dan bercabang ke sungai Qumron, yang merupakan tempat ditemukannya gulungan laut mati. Sebagai temuan arkeologis, gulungan laut mati memiliki ukuran sangat besar, yang sebagiannya terbuat dari alang-alang atau kulit hewan,
dan berisi cerita serta salinan kitab suci. Sedangkan sebagian yang lain terbuat dari tembaga yang berasal dari abad pertama, yang salah satunya ditemukan pada tahun 1952. Gulungan laut mati yang terbuat dari tembaga tersebut tidak berisi cerita maupun kitab suci, melainkan sekedar berisi petunjuk untuk menemukan harta karun dari kuil Sulaiman, yang salah satunya adalah tabut perjanjian.